podcast Ngobrol Dunia. Ngobrol santai yang penuh dunia dengan saya Alvira Alia dan teman saya Amelia Dia. Jadi di sini kita akan membahas topik yang lagi hangat nih, yaitu kebijakan baru Amerika Serikat tentang pajak impor dan ekspor. Kalian mau tahu nggak sih dampaknya buat negara-negara lain, terutama di Indonesia? Jadi begini, Amerika ini baru saja menaikkan tarif bea masuk untuk berbagai produk impor. Ini bagian dari strategi mereka untuk melindungi industri lokal. Tapi tentu saja ini juga memiliki dampak satu sama lain. Betul, banyak negara termasuk Indonesia sangat bergantung pada ekspor barang ke Amerika. Begitu pajaknya naik, harga barang di Indonesia akan semakin mahal. Otomatis daya saingnya turun. Nah, kalian kepo nggak sih sama kasus ini dengan kehidupan masyarakat di Indonesia? Nah, berikut penjelasannya. Amerika Serikat di bawah Presiden Trump menetapkan 32% pada produk Indonesia sejak 2 April 2025. Lewat kebijakan Liberation Day tarif, ini gunanya untuk mengurangi defisit dagang dengan negara surplus tinggi termasuk di Indonesia. Dampak terhadap Indonesia yang pertama tekanan pada sektor, yang artinya tarif ini berdampak signifikan pada sektor ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat seperti tekstil, komponen otomotif, dan elektronik. Yang kedua, rupiah melemah. Perdagangan yang tidak pasti dan ekspor yang menurun membuat rupiah turun. Yang ketiga, yaitu ada kenaikan harga pangan. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat meningkatkan biaya impor bahan pangan seperti gandum dan kedelai. Nah, disinilah pentingnya komunikasi internasional. Dalam diplomasi dagang, negosiasi, komunikasi menjadi kunci utama dalam mencari solusi bersama. Komunikasi internasional bukan hanya sekedar ngomong di forum PBB aja, tapi juga kerjasama antar negara dan membangun pemahaman agar tidak ada konflik kepentingan ataupun miskomunikasi antar negara. Jika kita hubungkan ke SDGs, jelas banget ini menyangkut ke beberapa tujuan penting. Misalnya tujuan 8, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Kalau ekspor turun karena pajaknya tinggi, banyak industri lokal di Indonesia bisa terancam. Artinya pekerjaan pun bisa berkurang. Dan ada juga tujuan 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Hambatan seperti adanya pajak impor dan ekspor dari Amerika ini bisa menghambat industri Indonesia. Jadi, Indonesia harus bisa berkembang inovatif dan berdaya saing supaya bisa tetap survive meski ada tantangan global. Dan jangan lupa tujuan ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Krisis global kayak gini seharusnya menjadi momentum buat negara-negara untuk saling bekerja sama, bukan saling menutup diri. Intinya, kebijakan ekonomi suatu negara itu bisa berdampak dengan negara lainnya. Makanya komunikasi internasional yang baik dan semangat kolaborasi yang global itu penting banget. Setuju, semoga kedepannya dunia bisa saling bahu-membahu untuk pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan.